Alfonsus, panggilannya Pak Alfonsus ya atau Pak Ivan? Pak Alfon. Saya lihat Pak review-review dari YouTube itu sempat dicek Pak, benar-benar sepatu kaki itu dibedah gitu. Dibandingin kualitasnya sama brand internasional yang harganya bisa 5-10 kali lipat Pak, itu katanya kualitasnya itu sama. Jadi sebenarnya sepatu lokal dan sepatu brand impor ini kalau menurut Pak Alfon sendiri dari segi pabrik, factory, itu apa memang kualitasnya sudah bisa menyamai Pak? Atau seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa bisa sekali ya. Ya balik lagi. Memang dalam teori satu bisnis branding itu mungkin saya salah satu yang mendukung keduanya ya. Teori diperlukan, cuman praktek dan konsistensi itu perlu. Meskipun DNA itu harus ada juga. Kita tahu bahwa branding adalah salah satunya juga ada biaya yang dikeluarkan. Brand-brand besar itu bisa jual dari harga HPP itu 5-6 kali lipat, tapi juga memberikan satu experience atau keren lah, kata bahasa gaulnya tuh keren untuk brand itu. Nah, Kanki hari ini concern DNA-nya adalah bikin sepatu yang nyaman, sepatu infused tech lah, yang harus ada teknologi yang ada di dalamnya. Karena banyak teman-teman kita juga ya, memang hari ini pasar Indonesia adalah pasar yang besar. Banyak sekali teman-teman dari luar yang kepengen masuk di Indonesia. Tapi banyak juga teman-teman yang di dalam, terutama pabrik-pabrik, kepengen juga membuat satu bahan baku yang diolah. Kan program pemerintah juga salah satunya hilirisasi. Banyak pabrik di lokal Indonesia yang kepengen bikin outsole yang bagus dan bisa dijual di Indonesia dengan kuantiti tertentu, baru mereka bisa buka. Nah, dari kegundahan mereka, kita tawarin diri, oke dah, gimana kalau seumpama Kanki yang bikin, ada teknologi apa nih, ada kenyamanan apa yang ditawarin, ada satu kelebihan apa yang ditawarin. Karena memang Kanki dari awal adalah sepatu yang ringan, yang nyaman, yang bisa dipakai untuk segala usia lah, segala segmen gitu. Memang nggak gampang kita bikin DNA bahwa kok luas banget, kamu harusnya seperti ini nih, seperti ini. Enggak, kita memang kepingin bisa dipakai banyak orang, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari anak muda, dari cowok cewek. Nah, sebetulnya tantangannya di situ. Tapi hari ini kita udah terbukti banyak sekali pabrik lokal yang dengan kita bisa memberikan order dengan kuantiti yang cukup, mereka pun bisa produksi di sini meskipun bahan mentahnya tetap dari luar. Tapi minimal bahan baku, bahan mentah diolah dan diproduksi di Indonesia seperti itu. Oke, jadi nggak usah ragu lagi ya. Jadi sudah bisa ya untuk skala UMKM lokal ini untuk mengimbangi sepatu-sepatu kualitas brand-brand besar ya Pak ya? Bisa. Or maybe high-end product because it's very personal, yeah. So please give some tips to enter high-end market. Please give some tips to enter high-end market. Thank you very much. So, which means how to achieve the high-end market? Okay. As I said, every brand there is you should have very clear direction of positioning, price positioning, customer positioning. Who are this type of customer? If you want yourself, for example, you want to sell your shoe like a Nike, for example, you have to do a lot more creative, even revolutionize of your technology, for example, your design, your associations with the top designer around the world, for example. So that designer work with you, and you can get one very famous artists or celebrities around the world wear your shoe. Then you are different already, right? Then you can sell something different. Let me say something again. If this bottle of water, how much is this bottle now selling in the market? Berapa? $1 US dollar, for example, or less. 50 sen US dollar, 50 cent US dollar. Now, if I say, kalau
this bottle of water, I will use a very famous technical design to come up with a very innovative, very sexy bottle, for example. Number one. Number two, I will use Indonesia cleanest. What is the top mountain of Indonesia? Jayawijaya. Very clean mountain water, only 5 a.m. to 6 a.m. punya water. Alright? The water is very nice. The water is very, very clean, very pure, unpolluted. And I use a beautiful lady celebrities to drink as a spokesperson. How much you think you want to sell this bottle? More expensive, right? Can I sell $2? It's $2 bottle of designer water with the cleanest concept of water. Only 5 a.m. to 6 a.m. baru dapat very limited audition now. Can you sell a better price? Yes, so you already achieved. Alright, example saja. Yeah. Thank you, Mr. Lowry. So the key point is branding and positioning ya. Yes, kita The key sudah point. harus mencari tahu sendiri mungkin apa nih yang mau kita unggulkan gitu Yes, kan. unique selling point-nya ada dan harus tentuin positioningnya. Betul. Ketika udah tentuin positioningnya, mulai dari unique selling point, setelah itu dari servisnya juga harus berbeda daripada kalau Desainnya seperti Yes, apa. benar banget. Oke, berikutnya pertanyaannya ini untuk Bapak Alfon. Dan pertanyaannya dari Saiful. Secara singkat ya saya rangkum, ini bagaimana Kak untuk mengatasi perang harga? Ya, balik lagi, perang harga itu pasti akan selalu terjadi kalau kita nggak punya pembeda pastinya. Balik lagi, kalau tadi Mr. Lowry katakan bahwa bisnis model kita seperti apa, customer segment kita, distribusi channel kita, value proposition kita, key channel, key activity, key resources, balik lagi cost structure, revenue stream. Kita harus pikirin bahwa hari ini Kanki memang melakukan hal yang mungkin ya jual lebih murah daripada yang lain. Memang ini salah satu strategi, tapi ada juga ya orang yang melakukan campaign yang dilakukan Dr. Lowry supaya brand kita benar-benar positioningnya jelas. Apa yang ada di benak orang mengenai brand kita, nah itulah yang kita harus benar-benar kuatin dengan kita punya value proposition. Makanya kita harus katakan apa sih sebetulnya kelebihan kita. Kayak saya nggak bisa gambar, Mr. Lowry, wah gambar jago sekali. Saya orang yang mungkin bisa, kalau saya bicara saya adalah saya orang yang bisa memberdayakan orang. Contoh, saya di pabrik nih, mungkin Pak Lu juga ada. Kita bikin satu sistem, kita bikin satu standar. Standar itu balik lagi cost structure harus dimasukin ke situ. Kita mau jual murah tapi harus bisa achieve sekian loh. Kalau kita mau ngambil untung sekian, ongkosnya harus sekian. Kita sepakat dengan teman-teman, oke, kepala pabrik, kepala R&D, kepala jahit, kepala assembly, kepala cutting. Yuk kita sepakat, yuk kita bikin sepatu ini kita mau jual harga seumpama 300.000, HPP kita 150.000. Supaya bisa mencapai 150.000, apa yang harus kita lakuin? Apa yang R&D kita harus lakuin? Apa yang target yang kita harus capai? Apa yang komitmen yang memang kita harus sepakatin, termasuk waktu, termasuk juga target kualitas. Jadi semua harus, ya ini memang nggak susah dilakukan asal ada komitmen. Kita nggak perlu takut sih. Oh ada yang nanti jual lebih murah lagi, ada yang bikin lebih bagus lagi. Sebetulnya lebih, semua orang, kayak contoh aja teman saya Rizky, humans ngomong, kalau semua orang semua orang bisa bikin parfum yang wangi, semua orang bisa bikin parfum yang tahan lama, tapi tidak semua orang bisa bikin cerita. Tidak semua orang ngerti targeting, tidak semua orang ngerti segmen, tidak semua orang ngerti positioning. Itu yang harus kita ingetin terus, termasuk kita juga ngobrol dengan teman komunitas, kita juga
nentuin target bareng-bareng dengan kita punya tim. Jadi kerjasama dan balik lagi DNA itu harus kuat. Positioning kita yang kita mau raih itu harus kuat. Contoh Kanki ya seperti itu sih, gitu aja. Oke, jadi nggak usah takut sama perang harga ya. Yang penting positioningnya jelas dan storytelling ya. Jadi why-nya, kayak kata Steve Jobs juga nih ya. Jadi why-nya. So we have a lot of question for Mr. Alphonsus and Mr. Lori, but we have limited time. Last but not least, for Mr. Luri, you have already long in this business, yes? Maybe 30 years, right? So, Mr. Luri, if you meet the younger Luri, what advice will you give to him? What? If you meet younger Luri, what advice will you give to him? Advice. Yes. Jadi saya nanya nih, kalau beli You have seen the last video. I evolved my business towards Industry 4.0. I don't know whether anyone understand what's Industry 4.0. IoT. You know IoT, right? Internet of Things. So the new positioning, it will be very tech savvy. And like yesterday, I went to Petra University. So how people market their product is so different from my era. 30 years ago, they would not even have smartphone, not even have internet. But now all the youngsters have a lot of opportunity. Study from Petra University, and they have so equipped with a beautiful photography room. They teach you not just design, they even build content for the social media. And I went to one what we call TV room, right? So is but Daniel is here today. He's not here. Anyway, so I saw him. Yeah, guiding a lot of very good technique how to do even what you call online selling, online selling, what you call broadcasting, right? Broadcasting using the TV technique. I think these are all the younger direction I will do if I may. But anyway, I have already passed my business to my daughter. She is doing the younger Luri now. wow, let's give a big applause for Mr. Luri. So the key is always adapt and evolve. Selalu beradaptasi dan berevolusi, ikutin tren ya. Yes. Selalu ikutin Setiap teknologi. zaman pasti berubah-ubah Bener gitu ya. banget. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, please give a big applause. Thank you for sharing Mr. Luri, Mr. Alphonsus. Yang luar biasa.